Hujan turun deras di malam itu, membasahi atap rumah kontrakan sederhana yang dihuni oleh seorang pemuda bernama Rian. Seorang konten kreator horor yang tengah naik daun di YouTube. Namanya mulai dikenal karena keberaniannya menjelajahi tempat angker dan mengangkat kisah-kisah mistis dari seluruh penjuru negeri. Namun malam itu berbeda. Rian tidak sedang berada di lokasi angker. Ia hanya sedang duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke layar laptop yang memutar ulang videonya sendiri. Video di mana dia berpura-pura jadi pocong, lalu menakuti teman-temannya untuk konten hiburan. Penonton tertawa, viewers naik tajam. Tapi di balik semua itu, ada rasa yang mengganggu, seperti ada yang tidak suka. Udara malam itu dingin. Tapi lebih dari dingin biasa. Sejuk yang menusuk. Bulu kuduk Rian berdiri. Angin menerobos masuk meski semua jendela telah tertutup. Suasana jadi tak biasa. Seolah malam itu, sesuatu sedang menonton balik dirinya dari balik kegelapan. Rian menengok ke pojok ruangan, lalu tersenyum kecut. Ah, cuma capek. Tapi malam itu bukan soal capek. Malam itu adalah awal dari akhir yang tak disangka. Sejak hari itu, Rian mulai melihat hal-hal aneh. Pocong yang bukan dirinya sendiri, muncul di belakang kamera. Penampakan yang bukan bagian dari editan. Dan rasa bersalah yang semakin dalam saat ia sadar, ada batas yang tak boleh dilanggar, bahkan demi konten viral. Cerita ini bukan hanya tentang horor, tapi tentang harga dari mengejar popularitas tanpa batas, dan kesalahan kecil yang membuka pintu besar ke dunia yang tak kasat mata. Kisah ini disampaikan kembali oleh sahabat Rian. Karena setelah kejadian itu, Rian tak pernah bisa bicara lagi, bahkan saat ia dibungkus kain kafan. Ia masih menatap dengan mata terbuka. Dan sampai hari ini, masih ada yang bersaksi, pocong yang mereka lihat malam itu, bukan pocong yang pura-pura, tapi yang sesungguhnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu jam menunjukkan pukul 23.47. Langit mendung pekat menggantung di atas kawasan perumahan sederhana di pinggiran kota Bogor. Hujan gerimis mengetuk-ngetuk genting rumah kontrakan Rian, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Rian duduk di depan laptopnya, menyunting video prank terbaru yang ia buat, judulnya, Pocong Naik Motor Ngakak. Lengkap dengan thumbnail wajahnya dibalut kain kafan dan ekspresi teman-temannya yang ketakutan setengah mati. Tawanya pecah. Lucu. Aneh. Bikin ngakak. Gila, ekspresi si Randy pas lihat gue jadi pocong, bro, gumam Rian, tertawa sendiri. Di layar, ia memutar ulang adegan saat ia muncul dari balik semak-semak mengenakan kain kafan usang yang dipinjam dari properti teater kampus. Sorot matanya menyipit bangga melihat jumlah view yang terus naik, komentar yang dipenuhi emoji ketawa, dan permintaan untuk "buat lagi bang, lebih serem". Tapi ada satu hal yang ia tidak sadari. Di detik ke-28 video, tepat saat dia muncul dari semak, ada sesuatu di latar belakang. Bayangan putih. Samar. Berdiri diam, tak bergerak, hanya menatap ke arah kamera. Itu bukan Rian. Karena saat itu dia yang sedang berakting, ia belum melihatnya. Belum menyadari bahwa video itu telah merekam sesuatu yang nyata. Di luar, angin mendesir aneh. Suaranya seperti bisikan panjang, pelan dan menggantung. Tirai jendela berkibar meski semua tertutup. Lampu di pojok ruangan berkedip sesaat.
lalu kembali normal. Rian mengernyit. "Ah, listrik murah kali," katanya pelan, menenangkan diri. Ia tak sadar, malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Hari ketika batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Dan malam itu, seseorang atau sesuatu telah menyaksikan aksinya. Di balik tawa Rian, ada duka yang belum terucapkan, ada kesalahan kecil yang telah dibuka lebar-lebar, menertawakan makhluk tak kasat mata, demi views dan komentar. Dan di tempat lain, jauh dari layar digital, ada sosok lain. Terbungkus kain kafan. Matanya kosong, ia tersenyum, tapi bukan karena lucu. Itu bukan prank. Itu bukan akting. Dan mulai malam itu, pocong yang sebenarnya ikut syuting. Langit masih mendung. Jam sudah menunjukkan pukul 1.12 dini hari, dan hujan tak juga reda. Di kamar kontrakan itu, cahaya dari layar laptop menjadi satu-satunya penerangan, menyorot wajah Rian yang kini mulai lelah. Tapi matanya tetap menatap tajam ke video editing software di layar. Ia memotong satu bagian FOTG untuk ditambahkan efek suara ketawa dan musik seram murahan khas prank horor. Namun saat ia menyentuh touchpad, jari Rian tiba-tiba berhenti. Ia tertegun. Mata itu di layar. Dalam frame diam yang tertangkap di detik ke-28. Rian menggeser timeline video, perlahan-lahan lalu berhenti. Frame itu ia zoom berkali-kali. Dan saat itu pula, wajahnya mulai pucat. Ada bayangan putih berdiri diam di belakang dirinya yang sedang berakting sebagai pocong. Bayangan itu tidak ikut bergerak. Tidak kabur. Tidak goyang. Fokusnya jelas. Sosok itu tinggi, seperti berdiri tegak, dengan kepala sedikit menunduk, dan mata yang seperti menatap langsung ke arah kamera. Ini siapa yang ikutan? Randy? Gak, dia posisinya di seberang, gumam Rian panik. Ia coba ingat ulang proses syuting. Waktu itu cuma dia, Randy, dan Dani. Mereka semua tahu skenario pranknya. Tak ada orang keempat. Tidak ada kru tambahan. Dan yang paling membuat tubuh Rian semakin dingin. Bayangan itu mengenakan kain kafan. Tapi bentuknya beda. Kafannya lusuh, kotor, dan warnanya kecoklatan. Seperti tanah basah yang menempel setelah lama dikubur. Bukan seperti properti teater yang bersih yang ia pakai. Rian menelan ludah. Tangannya bergetar, tapi tetap menggenggam mouse. Ia terus menatap layar dan tanpa sadar, jendela kamar di belakangnya mulai terbuka perlahan. Padahal, tak ada angin. Tak ada yang menyentuh. Tapi daun jendela itu terbuka dengan pelan, seolah ada yang mengintip dari baliknya. Suara kecil terdengar, sayup-sayup. Seperti bisikan. Seperti gumaman seseorang yang tidak selesai bicara. "Giliranmu," Rian tersentak, ia menoleh cepat ke belakang. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya jendela yang terbuka lebar, dan udara dingin yang menyeruak masuk ke dalam. Ia buru-buru menutupnya. Tangannya masih gemetar. Kini, yang tadinya hanyalah konten prank untuk lucu-lucuan, telah berubah jadi misteri. Video itu menyimpan sesuatu yang tak boleh diunggah. Tapi Rian sudah menjadwalkan posting pukul 6 pagi nanti. Dan seperti ada yang menunggu. Menunggu apa yang akan terjadi setelah video itu ditonton ribuan orang. Pukul 6.01 pagi, video itu resmi tayang di channel YouTube Rian. Pocong naik motor ngakak, sampai ada yang kencing. Thumbnailnya memajang ekspresi Randy yang ketakutan dan Rian yang tertawa lepas,
lengkap dengan kain kafan membalut tubuhnya. Dalam waktu 1 jam, video itu langsung meledak. Puluhan ribu views, komentar masuk ratusan, dan notifikasi tak berhenti berdenting. Bang, serem tapi ngakak banget, lanjut part 2. Why? Detik 28 itu siapa bang berdiri diam doang? Jangan mainin pocong bang, katanya bisa beneran dateng loh. Rian yang baru bangun tidur membuka YouTube Studio dengan setengah mengantuk. Tapi saat membaca komentar-komentar itu, rasa kantuknya langsung lenyap. Komentar tentang detik 28 makin banyak. Ada yang mengaku mimpi buruk setelah menontonnya. Ada yang bilang semalaman melihat sosok putih berdiri di pojokan kamar mereka. Dan yang paling membuatnya merinding, Bang, tadi pas saya tonton jam 3 subuh, videonya kehapus sendiri. Kenapa ya? Padahal, Rian tidak mengatur video itu untuk bisa dihapus otomatis. Ia cek kembali di dashboard. Aneh. Di bagian analytics, ada satu hal yang mencurigakan, jam 3.33 dini hari, video itu tiba-tiba kehilangan 1000 view dalam 1 menit. Statistik menurun drastis, lalu naik lagi. Yang lebih ganjil lagi, jumlah penonton aktif dari wilayah tidak dikenal muncul. Labelnya hanya unknown location. Rian termenung, apakah benar ada yang menonton, tapi bukan manusia? Pikirannya mulai kacau. Ia buka kembali FOTG mentahnya. Menonton ulang detik 28 dengan jantung berdegup kencang. Dan saat itu, ada hal yang tak bisa ia tolak lagi. Bayangan di belakang itu tidak hanya berdiri. Kini ia bergerak. Sedikit. Kepalanya menoleh ke arah kamera. Padahal, dalam FOTG kemarin, kepala itu masih menghadap lurus. Rian panik. Ia tutup laptopnya. Berkeringat dingin. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dari luar kamar terdengar suara ketukan pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Rian, suara itu berat. Seperti serak dari dalam kerongkongan yang kering. Bukan suara siapapun yang ia kenal. Ia tak berani membuka. Ia duduk di pojokan, memeluk lutut. Di dalam diamnya, pikirannya berkecamuk. Semalam ia mengolok-ngolok makhluk yang tidak kasat mata. Pagi ini, mungkin makhluk itu sedang menonton balik. Dan sekali sudah ditonton olehnya, tak ada tombol unsubscribe. Malam mulai datang lagi. Langit gelap, hujan belum reda sejak sore. Di dalam kontrakan sempitnya, Rian berusaha menenangkan diri. Ia mencoba tak memikirkan hal-hal ganjil yang terjadi sejak video pocong naik motor itu tayang. Tapi bagaimana mungkin? Komentar makin aneh. Analytics channelnya makin tak masuk akal. Bahkan, thumbnailnya berubah sendiri tanpa ia sadari. Thumbnail yang awalnya lucu, kini memperlihatkan sosok pocong berdiri sendirian di jalan gelap, dengan kepala menunduk dan mata hitam pekat. Thumbnail ini siapa yang ubah? Rian mencoba mengganti kembali. Tapi setiap kali ia refresh, gambar itu kembali. Sama. Dengan sorot mata yang makin menusuk, ia pun akhirnya menutup laptop. Ia lelah. Tubuhnya capek, dan pikirannya penat. Ia hanya ingin tidur. Sekejap saja, untuk melupakan semuanya. Namun, malam itu, tidurnya menjadi awal dari mimpi yang bukan mimpi. Dalam gelap, Rian berdiri di sebuah ruangan putih. Tidak ada dinding. Tidak ada pintu. Tapi ada bau tanah basah. Bau kematian. Ia mendengar suara azan sayup-sayup, tapi seperti terputar terbalik.
Nada dan lafaznya tak karuan, membuat telinga bergetar ngeri. Tiba-tiba, muncul seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Giliranmu sudah datang," katanya datar. Rian ingin lari, tapi kakinya berat. Tangannya terikat oleh kain panjang yang melilit tubuhnya. Ia mulai paham. Itu bukan tali biasa. Itu tali kafan. Tangannya diikat, lalu tubuhnya dibungkus. Kain putih lusuh itu makin lama makin rapat membungkus tubuhnya. Nafasnya sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Lalu, kepalanya ikut ditutup. Gelap. Sunyi. Hening. Ia bisa mendengar suara tanah dilempar. Lalu desisan seperti suara ular. Lalu gumaman asing yang tak ia mengerti. "Bukan kamu yang berhak, tapi kamu yang memanggil, maka kamu yang jadi wadah." Rian terbangun mendadak. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang paling mengerikan adalah tangannya. Ada bekas ikat kain di pergelangannya. Merah. Dalam. Seolah benar-benar baru saja ia dibungkus oleh seseorang atau sesuatu. Ia melihat ke arah pojokan kamar. Dan saat itu juga, ia tahu, mimpi itu bukan bunga tidur. Itu adalah peringatan. Pagi itu, Rian bangun dengan rasa tak nyaman. Bekas ikatan di tangannya masih terasa ngilu. Ia coba menenangkan diri dengan menyiram wajah di kamar mandi, tapi air yang mengucur dari keran berbau busuk. Seperti bau air rendaman kain jenazah. Ia mulai berpikir, ini pasti cuma psikosomatis. Efek capek. Kurang tidur. Tapi semakin ia menolak kenyataan, semakin nyata gangguan itu menghampiri. Jam 9 pagi, Rian kembali membuka laptop. Ia ingin menghapus semua file video pocong dari folder editing. Tapi saat ia buka folder project-nya, ada satu file yang tidak pernah ia buat. Nama filenya, Pocong Asli Final MOV, ukuran filenya, 666 MB. Tanggal modifikasi, jam 3.33 pagi. Waktu saat analytics-nya anjlok. "Ini apaan?" bisik Rian. Ia mencoba klik kanan dan pilih hapus. Tapi muncul pesan, "You don't have permission to perform this action." File itu tidak bisa dihapus. Dengan rasa penasaran yang diiringi rasa takut, Rian akhirnya membuka file tersebut dengan software editing. Layar monitor menampilkan suasana jalanan malam. Sama seperti lokasi syuting mereka kemarin. Tapi, tak ada Rian. Tak ada Randy. Tak ada kamera yang tertinggal. Video itu terlihat seperti direkam dari sudut pandang mata seseorang. Sudut pandang yang sangat rendah, seperti dari dalam tanah. Lalu tiba-tiba kamera bergerak cepat, seperti sedang melompat-lompat. Gambarnya blur. Tapi makin lama makin jelas. Ada seorang pocong. Bukan Rian. Bukan kostum, ini sosok yang berbeda. Tubuhnya lebih pendek. Matanya menghitam sepenuhnya. Kulit wajahnya penuh bekas jahitan. Mulutnya robek hingga ke pipi. Dan yang paling mengerikan, sosok itu melihat langsung ke arah kamera, ke arah penonton. Kalian menertawakan kematian. Kini kalian menemaninya. Suara itu tidak terekam lewat mikrofon, tapi terasa langsung muncul dari dalam kepala Rian. Seperti bisikan yang masuk lewat ubun-ubun. Rian langsung mematikan laptop. Ia lempar headset, terengah,
hampir muntah. Tapi suara itu belum berhenti. Di dalam kepalanya, bisikan itu terus berulang. Kamu sudah memanggilku, sekarang kamu harus menggantikanku. Seketika, lampu kamar padam. Di layar laptop yang kini mati, masih terlihat bayangan pocong. Padahal layar itu harusnya hitam. Rian baru sadar, makhluk itu bukan di video, tapi di sekelilingnya. Dan mungkin sudah masuk ke dalam dirinya. Sejak hari itu, Rian tak pernah benar-benar tidur. Setiap ia menutup mata, bayangan pocong itu hadir. Tapi yang paling membuatnya menggigil bukan apa yang ia alami, melainkan apa yang orang lain mulai ceritakan. 3 orang temannya mengirim pesan beruntun pagi itu. Semuanya dengan isi yang sama, gue mimpi lu, Yan, tapi lu jadi pocong. Lu diam aja berdiri depan pintu kamar gue, gak ngomong, muka lu kayak terbakar, matanya kayak orang mati. Bukan hanya 1 atau 2 orang. Bahkan penontonnya mulai komen hal serupa di kolom komentar video terakhirnya. Bang, aku mimpi abang semalam, jadi pocong. Tapi pocongnya diam aja depan rumah. Bang, beneran deh, mukanya abang udah gak kayak manusia. Komentar-komentar itu awalnya ia kira hanya troll biasa dari netizen. Tapi makin lama, komentar-komentar itu makin konsisten, serupa, bahkan dari akun yang berbeda-beda. Bukan spam. Mereka semua seolah mengalami mimpi yang sama. Beberapa bahkan bilang, mereka melihat pocong Rian berdiri di pinggir jalan, di antara orang lalu lalang. Tapi saat dilihat lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Rian mulai merasa kepalanya panas. Tubuhnya sering menggigil. Ia merasa seperti bukan dirinya lagi. Tiap kali ia berkaca, matanya semakin sayu, kulitnya semakin pucat. Dan di bawah dagunya, muncul bekas ikat kain putih yang samar tapi nyata. Suatu malam, ia coba live streaming. Wajahnya tampak pucat, namun ia mencoba tersenyum. Tapi live itu justru membuat penonton histeris di kolom komentar. Abang, di belakang, itu siapa yang ngintip dari balik pintu? Bang, kepala lo miring sendiri barusan. Bang, mukanya bukan muka abang, itu muka mayat. Rian terdiam. Ia melihat rekaman live tersebut setelahnya. Dan benar saja, di detik ke-16, bayangan putih melintas di belakangnya. Dan di menit kedua 34, wajah Rian berubah, seketika seolah bukan wajah manusia lagi. Seolah ada wajah lain yang menumpang di balik kulitnya, yang lebih mengerikan, tiap kali ia membuka video replay itu, ekspresi wajahnya berubah-ubah, seolah videonya hidup, seolah ada yang sedang memakai dirinya untuk menonton dirinya sendiri. Malam itu, Rian mengunci semua pintu dan mematikan semua lampu, namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Di telinganya langsung, mereka sudah percaya, tinggal kamu yang menyangkal karena kamu sudah bukan manusia. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Tapi di kamar Rian, tak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Semua gorden tertutup rapat. Udara terasa pengap, dan aroma busuk memenuhi ruangan. Rian duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang makin tak dikenali. Kulitnya mulai mengelupas di beberapa bagian, terutama di ujung telinga dan sekitar mulut. Giginya tanggal satu persatu, dan kuku jarinya membiru. Seperti jenazah, ia oleskan bedak tebal untuk menutupi luka-luka kecil yang kini tumbuh seperti belatung kecil di bawah kulit. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan bau itu. Bau amis yang menusuk, bahkan membuatnya mual sendiri. Saat Rian keluar kamar untuk membeli obat ke apotek, orang-orang yang berpapasan langsung menutup hidung. Ada yang bahkan berbisik, "Itu orang kenapa ya?"
Mukanya kayak orang mati. Gila, baunya kayak bau kuburan. Ia buru-buru pulang, tak sanggup menahan tatapan orang-orang. Tapi saat masuk ke dalam kos, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Seekor kucing hitam mati di depan kamarnya. Matanya mencuat, lidah terjulur, dan tubuhnya kaku seperti batu. Dan di samping tubuh kucing itu, ada kain kafan terlipat rapi. Rian mencoba menghubungi ustaz, atau siapapun yang bisa ia percaya. Tapi sinyal HP-nya lenyap. Bahkan aplikasi-aplikasi di ponselnya menghilang sendiri. Dan hanya ada satu notifikasi baru yang muncul. Dari aplikasi edit video yang tak pernah ia buka lagi, pocong asli final move updated successfully. Ia buka laptop, dan video itu kini berdurasi 66 menit. Tapi ia hanya syuting 3 menit awal waktu itu. Sisanya, rekaman kamera diam di kamarnya, menampilkan dirinya sendiri, tidur, bergerak sendiri, duduk tegak tengah malam tanpa sadar. Di menit ke-40, tubuhnya terlihat bangkit perlahan, berdiri, dan berputar-putar seperti ritual. Tapi yang paling mengerikan, di menit ke-59, wajah Rian berubah. Matanya hitam pekat, ia tersenyum dengan wajah tanpa jiwa. Dan terdengar suara lirih, "Bukan aku yang ngonten. Dia yang ngonten pakai aku." Air mata Rian jatuh. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Karena tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara nyamuk pun seperti enggan bersuara. Rian menyalakan sebatang lilin, duduk bersila di depan cermin besar yang biasa ia gunakan untuk make up saat rekaman konten. Tapi kali ini, tak ada kamera, tak ada tripod. Yang ada hanya dirinya, dan niat nekat untuk bertanya. Bukan untuk konten, tapi untuk kebenaran, ia berbisik pelan, nyari seperti doa, "Kalau kamu memang ada dan kamu yang pakai tubuhku, tampakkan dirimu sekarang." Awalnya tak terjadi apa-apa. Tapi detik ke-13, api lilin berkedip-kedip liar, seolah ada napas berat yang meniup dari arah belakang. Lalu, cermin itu berembun pelan. Di permukaan kaca, perlahan membentuk tulisan yang seperti dicoret pakai kuku. Sudah tertulis. Jantung Rian seperti dicekik. Ia gemetar, tapi tetap menatap pantulan dirinya. Yang ia lihat, bukan dirinya. Pantulan di cermin menunjukkan Rian berdiri di balik dirinya sendiri. Dengan wajah pucat, mata kosong, dan bibir robek memanjang sampai ke pipi. Dan mulutnya bergerak sendiri, tanpa suara. Namun suara itu terdengar langsung di dalam kepala Rian. "Kamu yang minta terkenal, kamu yang panggil aku. Kamu yang bikin konten tentang kematian. Ya, kamu harus jadi bagian dari kematian." Tiba-tiba pantulan Rian di cermin tersenyum bengkok, lalu memukul kaca dari dalam. Kaca retak, tapi hanya dari dalam cermin. Bagian luarnya tetap utuh. Seketika, lilin mati. Seluruh ruangan gelap. Dan di dalam gelap, suara itu kembali terdengar. Kali ini, seperti tepat di belakang telinganya. "Biar kamu tahu rasanya, jadi cerita horor buat orang lain. Sekarang, giliran kamu." Rian bangkit, menggigil. Ia lari ke dapur, mencari air wudhu. Tapi air tak keluar dari keran. Yang keluar hanyalah cairan merah pekat seperti darah. Dan dari ujung lorong kos itu, muncul suara kain diseret. Krek. Rian menoleh. Dan melihat dirinya sendiri, versi pocong, sedang melangkah pelan ke arahnya. Lorong itu sunyi, kecuali suara gesekan kain kafan di lantai yang terus mendekat. Krek! Rian mematung.
Matanya membelalak melihat sosok pocong dengan wajahnya sendiri. Seolah ada dua versi dirinya, yang satu masih hidup, yang satu lagi sudah milik kematian. Sosok pocong itu berhenti 5 langkah di depannya. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Tapi di kepalanya terikat kamera kecil, seperti action cam. Dan lampu kecilnya menyala merah. Sedang merekam. Rian menjerit, "Apa maumu? Kenapa aku?" Tapi tak ada balasan. Sosok itu hanya mengangkat tangan terikatnya dan menunjuk ke arah Rian. Tiba-tiba, seluruh lampu kos menyala sendiri. Dan dari tiap kamar, terdengar suara editan video, drag and drop file to timeline, rendering audio, exporting soul, MP4, Rian panik. Ia berlari keluar kos, tapi jalanan yang biasanya ramai berubah jadi kosong dan berkabut. Motor dan mobil tak ada. Lampu jalan berkelap-kelip. Dan di ujung jalan, ia melihat dirinya sendiri sedang syuting. Tapi bukan sekarang, itu adalah Rian yang dulu. Saat masih semangat bikin konten horor, ia sedang duduk di depan kamera, berkata, "Kalau gue mati, gue pengen konten gue tetap lanjut ya, biar nggak sia-sia. Gue nggak takut mati, asal viral." Rian yang sekarang terhuyung. Ia sadar. Itulah ucapan yang membuka portal ini. Keinginan untuk dikenang, apapun harganya. Dan makhluk yang kini bersamanya, adalah penebus ucapannya sendiri. Tiba-tiba, HP-nya bergetar. Ada notifikasi YouTube. Video baru telah terupload, pocong asli syuting sendiri full fit, ia tak pernah mengunggahnya. Tapi videonya tayang. Dan komentar sudah ribuan, kok realistis banget ya? Ini beneran konten atau kejadian asli? Yang syuting siapa kalau dia sendirian? Rian menatap layar. Dan di thumbnail video itu, ada wajahnya, dalam balutan pocong. Dengan mata menghitam dan senyum mengerikan. Ia berteriak. Tapi suaranya tak terdengar. Karena kini, ia sudah di dalam video. Rian berdiri di tengah jalanan kosong, memegang ponsel yang terasa dingin seperti es batu. Layarnya menyala, menampilkan thumbnail videonya sendiri, dalam balutan pocong. Di sana, matanya menatap tajam ke arah kamera, seolah berkata, "Ini bukan konten, ini kutukan." Dengan tangan gemetar, ia membuka videonya. Dan seketika, video itu mulai merekam balik. Di layar, Rian melihat dirinya, bukan yang kemarin, tapi yang sekarang. Terengah-engah, gemetar, tepat seperti ia sekarang berdiri. Gerakan dan ekspresi serupa. Identik. "Ini live?" Gumamnya pelan. Tapi tak ada tombol stop, tak ada pause, tak ada opsi untuk keluar. Komentar terus masuk. Nama-nama yang tak ia kenal, atau justru terlalu akrab. Nama teman-temannya. Nama mantan subscribernya yang dulu sempat meninggal. Nama orang-orang yang sudah tidak ada di dunia. Bagus banget efek make-up-nya. Kamu sekarang bisa lihat kami, ya? Selamat datang di dunia penonton. Dek. Rian baru sadar. Bukan dia yang menonton video, tapi video itu yang menonton balik dirinya. Tiba-tiba, HP-nya membeku, lalu retak seperti kaca. Cahayanya meledak dan terhisap ke langit yang menghitam. Angin kencang menerpa. Dan dari segala arah, muncul bayangan manusia. Semuanya dalam bentuk pocong. Mereka datang tanpa suara, hanya dengan mata kosong menatap Rian. Salah satunya berkata,
tanpa gerak mulut, tapi terdengar di dalam kepalanya. Kau bukan konten kreator lagi. Kau adalah isi konten. Kami semua juga pernah jadi kreator, sampai kami mengorbankan rasa takut demi rasa terkenal. Tangis Rian pecah. Ia berteriak memohon, "Tolong. Gue nyesel. Gue cuma pengen bikin orang lain seneng nonton horor. Gue nggak tahu semua ini nyata." Tapi langit hanya membalas dengan suara ketukan, "Tok. Tok. Tok." Dan Rian mendongak. Tepat di atasnya, menggantung sebuah kamera dari dunia lain. Merekam tanpa henti. Streaming tanpa jeda. Ia menunduk, dan menyadari bahwa tubuhnya kini tak lagi memiliki bayangan. Dan di tangannya, sudah terikat tali kafan. Rian telah resmi menjadi bagian dari cerita horor yang ia ciptakan. Langit berubah warna menjadi kelabu tua, seperti layar monitor yang kehilangan sinyal. Rian kini berada dalam ruangan gelap. Tapi ini bukan ruangan biasa, ada suara-suara akrab di sekelilingnya, klik mouse, gesek timeline, efek suara seram, musik latar yang mengganggu. Ia berdiri di tengah studio editing, tapi semua peralatannya tampak kuno. Monitor CRT, tombol-tombol analog, dan kabel yang menjuntai seperti akar neraka. Di dinding, terdapat potongan-potongan video horor miliknya, semuanya dimainkan bersamaan, dan dalam tiap videonya, ada sosok pocong yang mengintip di salah satu FRM. Bahkan di video yang awalnya tidak horor. "Ini tempat apa?" bisik Rian. Sebuah suara menjawab dari bayangan, "Ini rumah editing untuk para kreator yang lupa batas, yang menjual ketakutan tapi tak siap menanggung balasannya." Dari kegelapan muncul seseorang, atau sesuatu, berwujud manusia tapi seluruh tubuhnya terbungkus pita kaset VHS. Wajahnya buram, seperti gambar glitch. "Kau ingin viral, maka kontenmu harus hidup. Dan untuk membuat konten hidup, kau harus jadi konten itu sendiri." Sosok itu mendekat, lalu menunjukkan timeline video yang sedang diedit. Dan di sana, Rian melihat rekaman kejadian hidupnya secara real time. Setiap gerakan, setiap ketakutan, bahkan detik tangisannya, semuanya sedang diedit, diberi efek, diberi suara jump scare. "Stop! Hentikan!" Rian meraung. "Kau sudah tanda tangani kontraknya sejak mengunggah video itu?" Jawab sosok pita VHS itu tenang. "Kau setuju untuk dibayar dengan views, bukan menyadari bahwa setiap view menyedot satu bagian jiwamu." Rian berlari menuju pintu, tapi setiap pintu membawanya kembali ke ruangan yang sama. Studio yang berubah bentuk menjadi lebih sempit, lebih dingin, lebih kelam. Layar-layar kini memperlihatkan wajah-wajah para penonton yang sedang tertawa, tak tahu bahwa yang mereka tonton bukan akting, tapi jeritan nyata seseorang yang kini terperangkap di video. Dan mereka terus menekan tombol like. Mereka tertawa. Mereka berkomentar, "Efek ketakutannya dapet banget, Bang. Suara tangisnya asli banget nih, kayak beneran kesakitan." Rian gemetar. Ia sadar, mereka tidak tahu bahwa ia benar-benar menderita. Dan semakin banyak yang menonton, semakin kuat kutukan itu. Di sudut studio sunyi yang suram itu, Rian menemukan pintu tua yang berderit pelan saat disentuh. Di baliknya, lorong sempit terbentang, dindingnya terbuat dari CD kosong, masing-masing memantulkan wajah-wajah kesepian yang berteriak tanpa suara. Rian melangkah perlahan. Suara-suara aneh mulai muncul, bukan suara setan, tapi suara-suara narasi YouTube, potongan-potongan dari channel horor yang dulunya Rian tonton. Semua terdengar seperti gumaman orang mati yang ingin didengar lagi. Lalu ia melihatnya, seorang pria duduk membungkuk di depan layar retak, dengan wajah yang tampak tak asing. Rambut panjang kusut,
mata cekung, dan wajah yang dulu viral di mana-mana. "Bang Nando?" Rian tercekat, itu adalah Nando Hadi, konten kreator horor yang hilang misterius 2 tahun lalu. Channelnya meledak pesat, tapi lalu berhenti upload. Publik menyangka dia pensiun, padahal kenyataannya, dia terjebak di dalam kontennya sendiri. Nando menoleh pelan. Tubuhnya kurus, tapi bukan lemas karena lapar, melainkan karena jiwanya habis dikonsumsi penonton. "Kamu juga masuk ke sini, ya?" tanyanya lirih, seperti seorang veteran perang bertemu rekannya yang baru masuk neraka. "Dulu aku pikir, horor itu cuma hiburan. Tapi ternyata, rasa takut itu energi. Dan semakin banyak orang takut, semakin besar makhluk-makhluk itu tumbuh di antara piksel dan suara." Ia menunjuk layar. Tanpa video lamanya, yang judulnya clickbait penuh kata nyata, asli, teror, tapi ternyata benar-benar menyimpan jiwa dari seseorang, termasuk dirinya sendiri. Kita mengedit cerita horor, tapi lupa bahwa makhluk halus juga bisa mengedit kita balik. Rian tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. "Ada jalan keluar nggak, Bang?" tanyanya pelan. Nando menatap ke layar, lalu menunjuk satu tombol. "Delete video, tapi kamu harus siap kehilangan semuanya. Nama, channel, viewer, AdSense. Bahkan ingatan orang tentang kamu. Kalau kamu mau keluar, kamu harus ikhlas dilupakan." Rian menatap layar. Tangannya gemetar. Dan di belakangnya, para pocong yang menonton perlahan mulai menyeringai, menyadari bahwa Rian kini mulai bimbang. Tetap terkenal tapi menderita, atau bebas, tapi dilupakan. Lorong tempat Nando dan Rian berdiri kini berubah warna. Cahaya dari tombol delete video di layar utama menyala terang, berkedip seolah menagih keputusan. Rian memandangi tombol itu, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu, sekali ditekan, maka seluruh jerih payahnya selama bertahun-tahun akan lenyap. Channelnya akan hilang, jutaan penonton akan lupa. Kontennya akan lenyap dari riwayat, dari rekomendasi, bahkan dari memori orang. Tapi di sisi lain, jiwanya akan bebas. "Kenapa nggak kamu hapus aja, Bang?" tanya Rian pada Nando, suara bergetar menahan emosi. Nando hanya tertawa getir. "Aku sudah terlalu lama di sini. Kontenku sudah tumbuh terlalu besar. Kalau aku hapus sekarang, maka semua penonton yang pernah nontonku, ikut lenyap bersamaku." Ia memandang Rian dengan mata sembab, "Tapi kamu masih punya kesempatan. Sebelum penontonmu terlalu banyak, sebelum ceritamu terlalu mengakar. Hapus sekarang, atau selamanya jadi bagian dari konten horormu sendiri." Rian menoleh ke layar. "Tanpa video terakhirnya yang paling viral, aku dilihat pocong asli saat ngonten. Ini rekaman aslinya." Dalam video itu, ia melihat wajahnya sendiri, yang sekarang tampak seperti bukan dirinya lagi, matanya kosong. Suaranya lirih seperti seseorang yang sudah lama tidak hidup. Ia menghela napas, lalu mengangkat tangannya, menuju tombol delete. "Aku capek jadi konten. Aku cuma mau hidup tenang, Bang." Tangannya menyentuh tombol itu. Tiba-tiba, seluruh studio gemetar. Layar-layar pecah satu persatu. CD-CD di dinding meleleh. Dan dari dalam suara-suara penonton terdengar menjerit, karena video yang mereka nikmati, mulai menghilang begitu saja dari dunia. Para pocong yang sejak tadi mengelilingi studio, mendadak merintih, menggeliat, dan mulai lenyap satu persatu. Mereka tak marah, mereka tampak lega, karena ternyata, mereka adalah arwah-arwah yang terjebak di dalam video horor yang sudah terlalu sering diputar. Mereka juga ingin bebas.
Dan ketika tombol itu benar-benar tertekan, semuanya gelap. Tak ada suara. Tak ada gambar. Hanya keheningan. Lalu, Rian membuka mata. Langit-langit yang ia pandangi bukan lagi studio penuh kabel dan ring light, melainkan atap triplek reot dari rumah masa kecilnya. Di luar terdengar suara ayam, gemericik air dari ember, dan teriakan anak-anak bermain layangan. Ia terduduk pelan. Tubuhnya ringan. Tak ada rasa takut. Tak ada kamera. Dan yang paling aneh, tak ada ponsel. Ia keluar rumah, menyusuri gang kecil. Beberapa tetangga menyapanya. Mas Rian ya? Baru pulang kampung? Rian hanya mengangguk bingung. Semua terasa nyata, tapi mengapa semua orang bertingkah seperti tak mengenalnya sama sekali? Ia mencoba bertanya pada seorang remaja yang sedang main TikTok. "Dek, kamu tahu channel YouTube Rian Rasa Horor?" Remaja itu mengernyit. "Apaan tuh? Channel prank ya?" "Gak ada, Bang. Aku biasanya nonton yang Mas Tikus ngeprank genderuwo tuh, lucu." Rian membuka warung sebelah dan meminjam HP untuk mengecek. Tak ada channelnya. Tak ada video. Bahkan emailnya gak terdaftar. Dia benar-benar dihapus dari internet. Awalnya ia lega. Tak ada komentar jahat. Tak ada tekanan algoritma. Tak ada kewajiban upload tiap malam Jumat. Tapi saat malam tiba, ia termenung di kasur kapuk, memandangi langit-langit. Apakah ini benar-benar dunia nyata? Karena entah kenapa, ia masih bisa mengingat semua isi narasi yang pernah ia buat. Bahkan, ia bisa dengar suara editan suara narasinya bergema di kepalanya. Dan saat ia menatap ke cermin, refleksinya menatap balik, tapi mulutnya tersenyum, tanpa ia sadari. Aku udah keluar dari dunia konten. Atau, aku cuma jadi konten baru yang lebih nyata? Tak ada yang menjawab, hanya suara angin dari jendela. Dan dalam suara itu, ada bisikan yang sangat ia kenal. Selamat datang di musim kedua. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Rian. Ia hidup seperti orang biasa, sarapan, cuci piring, nyapu halaman. Tapi semuanya terasa terlalu sempurna, terlalu teratur, seperti skenario yang sudah ditulis jauh sebelum ia bangun tidur. Setiap tetangga bersikap ramah, tapi terlalu ramah. Setiap daun gugur di waktu yang sama. Bahkan tukang sayur selalu lewat pukul 6.44, tak pernah terlambat. Dan yang paling mencurigakan, ia tak pernah lihat matahari benar-benar terbenam. Matahari hanya menghilang. Sampai pada suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda, datanglah seorang lelaki tua dengan langkah berat, membawa lentera redup. Wajahnya kusam, penuh bekas luka. "Kau salah satu dari kami sekarang," katanya lirih. Rian menatap bingung. "Maksudnya, Pak? Kau pikir kau bebas? Kau pikir menekan tombol, delete, itu akhir dari segalanya?" "Tidak, Nak. Itu cuma pintu menuju konten hidup. Sekarang, kau adalah bagian dari tontonan yang lebih nyata, bagi yang melihat dari sana." Lelaki itu menunjuk ke langit. Kita semua di sini adalah mantan kreator yang mencoba keluar, tapi malah terjebak di dunia yang lebih dalam. Dunia yang penontonnya tak terlihat, tapi bisa merasamu. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa, lalu hilang begitu saja. Tak ada anak kecil di desa itu. Semua adalah pengulangan skrip. Rian mulai gemetar. Ia bangkit, mencari cermin. Wajahnya masih sama.
Tapi matanya bukan miliknya lagi. Tatapan itu kosong seperti karakter dalam sinetron murahan. Aku jadi karakter? Bisiknya. Lalu, siapa yang nulis cerita ini? Lelaki tua itu tersenyum getir. Mereka, para penonton, yang ingin ceritamu tetap berlanjut. Mereka menyukaimu. Dan kini, kamu hidup untuk mereka. Langit bergetar. Cahaya dari awan membentuk angka, 15-20 bab ke-15 dari 20. Rian mematung. Aku masih dalam cerita, aku belum selesai. Pagi itu, Rian bangun lebih awal dari biasanya. Ia sadar, ada sesuatu yang salah. Bukan pada tempat ini, tapi pada alur hidupnya. Kenapa semuanya terasa seperti plot yang sudah tertulis? Kenapa bahkan mimpi pun terasa seperti episode filler? Ia bangkit. Tak lagi mengikuti kebiasaan narasi yang biasa ia ikuti. Tak menyapa tetangga, tak menyikat gigi, tak menyeduh kopi. Sebaliknya, ia lari menuju arah yang tak pernah ia coba sebelumnya, ke bukit di ujung desa. Kalau ini skrip, pikirnya, aku akan keluar dari halaman ini. Aku akan keluar dari bab ini. Semakin ia berlari, semakin aneh semuanya. Rumah-rumah mengecil. Langit berubah jadi barisan teks kabur. Udara dipenuhi bisikan tak berbahasa, tapi terasa familiar seperti suara caption YouTube otomatis. Di puncak bukit, ia menemukan batu besar dengan ukiran yang tak bisa dibaca. Namun entah kenapa, ia mengerti maknanya. Disinilah para karakter sadar bahwa mereka tak pernah benar-benar hidup, tapi mereka bisa meninggalkan cerita. Tiba-tiba, aku, narator, merasa terganggu. Kalimat-kalimatku goyah. Tata bahasaku mulai kabur. Rian sedang melawan alurku. Ia berteriak ke langit, aku bukan tokoh fiksi, aku nyata. Aku tidak mau jadi konten. Langit menghitam. Semesta ini gemetar. Semua font dalam narasi ini mulai berantakan. Apakah dia berhasil keluar? Aku mencoba menulis ulang skrip. Rian duduk, menangis, dan menerima takdirnya. Tapi dia tidak duduk. Dia berdiri. Dan tersenyum. Kamu pikir kamu narator, ya? Kamu lupa, aku juga mantan penulis. Dan kamu cuma satu narasi dari ribuan yang pernah aku buat. Dia mengangkat tangannya ke udara. Langit pecah jadi potongan-potongan video. Thumbnail, metadata, playlist horor, semua beterbangan. Ia tak melawan cerita. Ia sedang menulis ulang cerita. Narasi ini sudah retak, kalimat yang tertulis tak lagi stabil. Tiba-tiba huruf-huruf muncul, hilang seperti diketik dan dihapus secara bersamaan oleh dua tangan yang saling bertarung. Dan di tengah kerusakan itu, berdiri Rian. Tenang. Tersenyum. Tapi bukan senyum tokoh yang bahagia. Senyum seseorang yang baru saja mengambil alih kekuasaan. Kau pikir aku takut kehilangan identitasku, ya? Ucap Rian ke langit yang kini seperti layar retak. Aku sudah kehilangan segalanya saat pertama kali aku rekam diriku dengan make up pocong, dan penontonku bilang, ayo lanjut bang, serem banget tadi. Itu pertama kalinya aku sadar, mereka gak mau lihat aku, mereka cuma mau lihat aku menderita. Ia menggenggam sesuatu yang kasat mata, sebuah pena, atau entah, semacam kekuatan naratif yang bahkan aku, narator, tidak punya. Dengan satu goresan, ia menulis, narator kehilangan kendali. Narasi tidak lagi miliknya. Sekarang semua milik Rian. Aku mulai hilang.
kata-kataku patah. Aku tidak bisa menyusun kalimat lengkap lah. Aku tidak bis. Aku, Rian mengambil alih sepenuhnya. Sekarang, aku yang bicara. Suara Rian mengisi semesta cerita. Latar berubah. Dari hutan dan bukit jadi ruangan gelap, dinding penuh coretan, dan satu cermin besar. Rian menatap langsung ke cermin itu, dan melihat penonton. Ya, kamu. Yang sedang membaca atau menonton ini. Kalian pikir kalian aman? Kalian pikir kalian cuma penonton? Tidak. Kalian bagian dari cerita ini. Kalian adalah bahan bakarnya. Ia mendekat ke cermin. Wajahnya setengah pocong, setengah manusia. Tangannya berdarah tinta. Selama kalian terus menonton penderitaan orang, selama kalian menikmati kesedihan sebagai hiburan, kalian akan terus hidup dalam cerita-cerita kutukan. Lalu, ia menulis satu kalimat di udara. Yang membaca ini akan melihat bayangan Rian malam ini, berdiri di cermin, dalam bentuk pocong. Tulisan itu menyala. Dan sebelum semuanya redup, ia berbisik, karena sekarang, akulah penulisnya. Jauh sebelum Rian jadi konten kreator horor, jauh sebelum ia bercosplay jadi pocong demi views dan subscriber, ada seseorang yang lebih dulu menulis cerita-cerita seperti ini. Namun, dia bukan penulis biasa. Dia bukan manusia biasa. Namanya tidak pernah disebut dalam sejarah dunia kreator. Ia hanya dikenal dengan julukan sutradara tanpa kamera. Konon, setiap konten horor viral di Indonesia, dari thread Twitter, cerita YouTube, TikTok misteri, hingga video terakhir seorang vlogger sebelum hilang, semuanya ada jejak narasinya. Jejak dari tinta yang bukan tinta biasa, melainkan darah dari jiwa-jiwa yang ditonton terlalu lama, ditertawakan saat sedang kesakitan, dan dijadikan hiburan saat seharusnya ditolong. Dan pena itu, sekarang ada di tangan Rian. Benda itu tidak berbentuk fisik biasa. Ia muncul hanya di antara dua dunia, antara yang diceritakan dan yang menceritakan. Dan hanya mereka yang kehilangan dirinya demi konten yang bisa melihatnya. Dalam flashback samar, kita melihat Rian malam itu. Setelah livestreamnya gagal karena kesurupan tamu pocong betulan, ia duduk di kamarnya, sendiri, dengan mata sembab, karena dihujat netizen. Fake bang. Gak serem. Settingan. Gak real. Udahlah, jadi driver ojol aja. Saat ia ingin menghapus semua akunnya, listrik mati. Dan di gelapnya ruangan, muncul cahaya merah dari layar HP-nya yang padam. Bersama suara serak, mau bikin cerita yang penonton gak bisa lupakan? Layar HP menyala sendiri, menampilkan sebaris teks bergetar, tulis dengan darah. Biar mereka tak bisa berhenti menonton. Rian pun melihat pena itu perlahan muncul dari meja kayunya, berdenyut seperti jantung, berwarna hitam pekat tapi basah seperti luka baru. Dan tanpa sadar, ia mulai menulis, pertama-tama cerita tentang rumah sakit angker, lalu hotel lantai 13, hingga akhirnya, cerita tentang dirinya sendiri. Cerita ini. Cerita yang sekarang sedang kamu ikuti. Cerita yang kamu bantu hidupkan. Awalnya cuma satu. Komentar pendek di video Rian yang katanya baru diunggah tengah malam. Padahal tak ada notifikasi apapun. Kok bisa ya? Videonya tahu nama aku? Disusul komentar lain, pas bagian pocong nengok, dia kayak ngelihat aku. Bener-bener lihat. Lalu mulai aneh. Semua akun yang komentar, tak bisa dihapus. Usernamenya berubah. Satu persatu, nama-nama akun itu berubah menjadi korban 1, korban 2, korban 3, dan jumlahnya terus bertambah. Padahal, video itu cuma ditonton beberapa ratus orang. Tapi yang aneh, komentarnya terasa seperti teriakan minta tolong.
Aku gak bisa logout, ada yang ngetok kaca kamarku jam 3 pagi. Aku udah hapus YouTube-nya. Tapi pocongnya pindah ke cermin. Rian, di sisi lain, terus menulis. Dengan pena tinta darah itu, ia tak sadar, kini penontonnya bukan cuma melihat. Mereka ikut menjadi karakter. Setiap kali Rian menulis bab baru, ada penonton yang tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Polisi tak bisa menemukan mereka. Tapi keluarga korban melihat satu kesamaan. Sebelum hilang, mereka semua pernah komen, "Gila sih ceritanya, ngeri parah." Tiba-tiba, seorang subscriber fanatik bernama Andika bikin live stream, mencoba bongkar semuanya. Gue udah cek. Semua komentar di video terakhir Rian bukan dari manusia, tapi dari karakter cerita yang dulu pernah dia buat. Ia tunjukkan satu tangkapan layar, akun bernama Mbak Yanti 22, dengan komentar, "Akhirnya, aku bisa keluar dari kamar mandi berdarah itu." Itu karakter dari video lama Bang Rian, yang judulnya, Kos-kosan Hantu Perawat. Andika pun gemetar. Ia bisik, "Gue juga ngerasa sekarang, semua yang nonton, perlahan jadi bagian dari cerita utama. Gue gak tahu, ini video gue bisa dipost atau enggak. Kalau lo semua masih nonton, tolong, keluar. Jangan klik lanjutannya." Tapi live itu terputus, akun Andika lenyap. Dan kini, namanya muncul sebagai komentar terbaru di video Rian Korban 1001. "Akhirnya, aku bisa bergabung dengan cerita." Malam semakin larut. Lampu-lampu kamar penonton mulai meredup. Di layar mereka, video Rian muncul kembali dengan thumbnail yang berbeda. Bukan lagi wajah pocong biasa, tapi sebuah bayangan samar yang seolah memanggil. Rian berdiri di depan kamera, tapi bukan sebagai konten kreator biasa. Dia sudah berubah. Bukan sekadar pocong buat tontonan. Dia adalah makhluk di antara dunia nyata dan dunia cerita. Penguasa narasi yang tidak bisa dibantah. Layar mulai berkedip, dan satu pesan muncul, "Aku yang menulis akhir cerita ini." Tapi kali ini, aku tidak menulis sendiri. Pesan kedua menyusul, "Aku butuh kamu untuk menjadi bagian dari kisah ini. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terpilih." Detik demi detik, komentar di video itu tidak lagi hanya teks. Mereka seperti berbisik, berteriak, mengundang dengan suara gaib yang hanya bisa didengar di ruang sunyi. "Jangan menolak. Bergabunglah denganku, dan kita akan menulis takdir bersama." Beberapa penonton menutup layar dengan panik. Beberapa menatap cermin, yang kini memantulkan bukan wajah mereka sendiri, tapi sosok pocong dengan mata penuh dendam. Di dalam ruangan gelap, Rian membuka sebuah buku tua, buku catatan yang sebelumnya tak terlihat. Halaman demi halaman penuh dengan nama-nama penonton, termasuk nama-nama yang ada di kolom komentar. Semua telah dicatat. Semua sudah menjadi bagian dari cerita ini. Lalu, Rian berbicara, "Ini bukan hanya cerita tentang aku, tapi tentang kita semua. Tentang bagaimana keserakahan demi popularitas bisa mengorbankan jiwa. Tentang bagaimana kita lupa bahwa di balik tontonan ada manusia yang terluka." Ia mengangkat pena tinta darah, lalu menggoreskan satu kalimat terakhir. "Cerita ini akan berlanjut, selama ada yang menonton." Lampu kamar mati, layar menjadi hitam. Tapi suara terakhir terdengar jelas. "Apakah kamu siap menjadi bagian dari cerita horor yang sebenarnya? Karena setelah ini, kau tak akan pernah kembali seperti semula." Pesan moral dan nasihat adalah, cerita Rian mengingatkan kita bahwa setiap konten yang kita konsumsi punya dampak yang lebih besar daripada yang terlihat. Ketika kita hanya mencari sensasi dan hiburan tanpa empati, kita bisa jadi bagian dari lingkaran penderitaan itu.
Hargailah mereka yang menjadi subjek cerita, dan jangan sampai keserakahan kita menjerumuskan lebih banyak jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.